Selanjutnya, perlakuan 2 dan 3 tidak berbeda nyata. Nah, berarti perlakuan 2 H1 dan 3 itu H2 tidak berbeda nyata ya. Sudah benar dihubungkan oleh garis lurus yang pertama ya. Yang ini 2 dan 3 tidak berbeda nyata. Lalu 2 dan 4 tidak berbeda nyata. 2 dan 4. 2 dan 4. H1 dan H3 tidak berbeda nyata. Berarti dihubungkan oleh garis lurus ya. Nah, kalau misalkan kita langsung tarik garis ini, garis yang pertama ini sampai ke H3. Artinya benar 2 dan 4 tidak berbeda nyata, tapi 1 dan 4 berarti artinya juga tidak berbeda nyata. Padahal di kesimpulan sini 1 dan 4 itu berbeda nyata. Maka kita tidak bisa langsung menarik garis lurus yang sama dari garis yang pertama ini sampai ke H3 ya. Kita buat garis baru, garis yang kedua, garis lurus yang kedua untuk menghubungkan 2 dan 4, H1 dan H3 ya. 2 dan 4 tidak berbeda nyata. 2 dan 4 tidak berbeda nyata. Oke. Kemudian 2 dan 5 berbeda nyata. 2 dan 5, 2 5 itu adalah H4 ya. 2 dan 5 berbeda nyata. Oke, berarti tidak ada garis yang menghubungkan, tidak ada garis lurus yang menghubungkan H1 dan H4 atau perlakuan 2 dan perlakuan 5. Sudah benar ya garis kita. Lalu 2 dan 6 tidak berbeda nyata. 2 dan 6. Berarti H1 dan H5 itu dihubungkan oleh garis lurus ya. Benar ya? Tadi kan 2 dan 4 sudah ada garis, terus ternyata 2 dan 6 juga dihubungkan oleh satu garis lurus yang sama. Karena tidak berbeda nyata maka dihubungkan oleh satu garis lurus yang sama. Nah, kita lihat di sini H1, H2, H3, H5 sudah terhubung oleh garis lurus yang sama, tapi benar nggak H1, H2 itu tidak berbeda nyata? Begitupun dengan H1, H3, H1, H5, H5, H3, H5, H2. Nah, ini kalau misalkan ada yang tidak benar berarti ada perhitungan yang salah ya. Nah, kita lanjutkan saja di kesimpulannya. Sampai tadi 2 dan 6 ya tidak berbeda nyata. Kemudian 3 dan 4 tidak berbeda nyata. 3 dan 4. 3 ini 4 yang ini tidak berbeda nyata. Oke, benar. Di garis ini ya 3 dan 4 tidak berbeda nyata. Kemudian 3 dan 5 tidak berbeda nyata. 3 dan 5 bentar. 3 dan 5 tidak berbeda nyata. Nah, 3 dan 5 tidak berbeda nyata. H2 dan H4 tidak berbeda nyata. Nah, di sini kalau kita tarik langsung garis lurus dari H2 sampai H4 mengikuti garis kedua ini serut sampai sini. Nah, berarti yang 2 dan 5 itu juga tidak berbeda nyata. Padahal di sini 2 dan 5 berbeda nyata. Oke, berarti kita buat garis lurus yang ketiga. Yaitu 3 dan 5 tidak berbeda nyata. 3 yang ini dan 5 itu yang ini tidak berbeda nyata. Ada garis lurus. Terus kita cek lagi karena garis lurusnya panjang ya, berarti melewati banyak perlakuan. Kita bisa cek lagi di sini di kesimpulan 3 dan 6 tidak berbeda nyata, 3 dan 6 tidak berbeda nyata. Oke, berarti garisnya benar ya. Kemudian 4 dan 5 juga tidak berbeda nyata. 4 yang ini 4 dan 5 yang ini tidak berbeda nyata, benar. 4 dan 6 juga tidak berbeda nyata, 4 dan 6 tidak berbeda nyata, benar. Garisnya masih dalam satu garis. 5 dan 6 juga tidak berbeda nyata. 5 dan 6 tidak berbeda nyata. 5 itu yang ini, 6 itu yang ini tidak berbeda nyata. Benar, berarti di satu garis lurus yang sama. Nah, setelah kita mendapatkan notasi garisnya seperti ini, berarti ada 3 garis. Lalu kita akan membuat notasi huruf berdasarkan notasi garis ini. Nah, garis lurus yang pertama kita berikan huruf A kecil, garis lurus yang kedua B kecil, garis lurus yang ketiga adalah C kecil. Berarti semua perlakuan yang dilalui oleh garis lurus ini berarti akan diberikan huruf A.
Kalau yang ini semua perlakuan yang dilalui oleh garis yang ini, garis lurus yang kedua akan diberikan huruf B. Yang ini semua perlakuan yang dilalui oleh garis lurus yang ketiga ini akan diberikan notasi C. Artinya H0 notasinya adalah A, H1 berarti A, B, H2 berarti A, B, C, ya. H3 berarti B, C, H5 berarti B, C, H4 berarti C. Seperti itu ya. Nah, ini adalah tabel Q untuk metode 2K atau uji perbandingan 2K. Bisa kalian cari di internet juga ada. Selanjutnya kita akan melakukan uji perbandingan rata-rata perlakuan yang ketiga, yaitu uji jarak berganda Duncan. Di sini bahasa Inggrisnya adalah Duncan's Multiple Range Test atau DMRT singkatannya. Hipotesisnya sama dengan uji sebelumnya BNT dan BNJ. Untuk setiap pasangan perlakuan I dan J, H0 mu I sama dengan mu J, H1 mu I tidak sama dengan mu J. Kemudian langkah-langkah uji jarak berganda Duncan ini tidak terlalu mirip dengan BNT dan BNJ ya. Nah, langkah pertamanya masih sama, kita menghitung nilai mutlak selisih dari rata-rata perlakuan I dan J yaitu DIJ. Kemudian langkah keduanya, nah di sini langkah keduanya kita langsung mengurutkan nilai rata-rata perlakuan. Kalau tadi kan mengurutkan itu bisa kita taruh di belakang ya. Di BNT dan BNJ itu kita taruh mengurutkannya agak belakang, dekat-dekat kesimpulan. Nah, ini kita urutkan dulu kalau yang di Duncan. Karena kita akan memerlukan urutan ini untuk melakukan tahapan selanjutnya. Nah, boleh dilakukan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Lalu kita hitung nilai jarak nyata terdekat. Itu nilai jarak nyata terdekat itu notasinya adalah RP. Ada sebanyak T-1 nilai-nilai ya. Jarak nyata terdekat atau RP, R besar P. Itu rumusnya adalah RP sama dengan R kecil alfa P DBG dikali SD bar. Nah, T itu adalah banyaknya perlakuan ya. Berarti di sini ada T-1 nilai-nilai. Berarti perlakuan dikurangi 1 itu adalah banyaknya nilai-nilai RP yang akan kita hitung. Kemudian R alfa P DBG itu adalah nilai pada tabel Duncan dengan taraf uji alfa dan derajat bebasnya DBG. Nah, P di sini adalah bukan banyaknya perlakuan ya, tapi di sini adalah jarak berdasarkan urutan antara dua rata-rata perlakuan yang dibandingkan. Nah, di sini makanya kita mengurutkan terlebih dahulu karena kita memerlukan P ini. P ini adalah jarak antara dua perlakuan, tapi jaraknya itu berdasarkan urutan. Jadi boleh dari besar ke kecil atau kecil ke besar. Jarak antara dua perlakuan yang akan kita bandingkan. Nah, kalau misalkan dia tidak berjarak, misalkan langsung habis H1, H2, H1, H2 kan berdekatan, berarti jaraknya atau P-nya sama dengan 2. Maka di sini P itu sama dengan 2, 3 sampai T. Jadi dimulai dari 2 kalau P itu ya, sampai T atau banyaknya perlakuan. Kemudian SD bar sama, itu adalah simpangan baku dari selisih rata-rata. Rumusnya seperti BNJ untuk ulangan sama, yaitu akar KTG per R. Untuk ulangan yang tidak sama adalah akar KTG per RH. Nah, rumusnya juga sama, RH-nya. Lalu langkah keempat adalah kita membandingkan selisih rata-rata perlakuan pada poin 1 dengan masing-masing RP pada poin 3. Nah, di sini bedanya kalau di BNT dan BNJ untuk ulangan yang sama ya, kita membandingkan poin 1 itu dengan nilai BNT atau BNJ yang sama. Jadi cukup menghitung 1 BNT BNJ. Nah, kalau di sini kita menghitung banyak nilai RP tergantung dari P-nya atau jaraknya itu, tergantung dari jarak antara pasangan perlakuan itu. Kita hitung masing-masing RP-nya, baru setelah itu kita bandingkan rata-rata perlakuannya itu dengan RP yang sesuai. Jadi misalkan perlakuan yang berdekatan, yang paling berdekatan itu P-nya kan berarti 2, berarti kita bandingkan dengan R2. Kalau yang misalkan yang jaraknya 3, P-nya 3, berarti kita bandingkan dengan R3 dan seterusnya ya, seperti itu.
Jadi untuk setiap DIJ nggak sama perbandingan RP-nya. Ada yang R2, ada yang R3, R4, dan seterusnya. Nah, jika DIJ lebih besar dari RP, maka terima H1 atau perlakuan I dan J berbeda nyata pada taraf uji alfa. Nah, jika DIJ lebih kecil atau sama dengan RP, maka terima H0 atau perlakuan I dan J tidak berbeda nyata pada taraf uji alfa. Lalu, kita sajikan hasil uji dengan notasi garis dan notasi huruf.